Seorang wanita janda asal Jerman yang kaya raya, berusia 38 tahun, datang ke Indonesia dengan niat yang tak terduga. Ia rela meninggalkan segalanya, bahkan mengubah agamanya, hanya demi satu pria. Pria itu, seorang pemuda desa yang dulu pernah bekerja sebagai TKI buruh bangunan di Jerman, telah lama menggoreskan cinta di hatinya. Tapi apakah perjalanan mereka akan berjalan mulus? Ataukah takdir akan menghadirkan rintangan yang lebih besar dari sekadar perbedaan agama? Karmin adalah seorang pemuda asal desa kecil di Jawa Tengah yang berasal dari keluarga sederhana. Sejak kecil, ia diajarkan untuk bekerja keras dan hidup dengan apa yang ada. Meskipun hidupnya tidak mewah, ia memiliki cita-cita besar untuk mengubah nasib. Setelah menyelesaikan sekolah menengah kejuruan, SMK, Karmin memutuskan untuk merantau ke luar negeri, tepatnya ke Jerman, untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI. Meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, terutama dalam beradaptasi dengan budaya baru, Karmin tidak pernah menyerah. Di Jerman, ia bekerja keras di sebuah buruh bangunan, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dengan harapan bisa membawa perubahan bagi keluarga dan masa depannya. Ingrid adalah seorang wanita asal Jerman, berusia 38 tahun, yang telah hidup melalui perjalanan hidup yang penuh gejolak. Ia pernah menikah, namun pernikahannya berakhir dengan perceraian yang menyakitkan. Sebagai wanita yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan internasional, Ingrid memiliki segala yang bisa dibanggakan, pendidikan yang tinggi, karir yang mapan, dan kemewahan yang datang dengan status sosialnya. Namun, di balik kesuksesan dan kekayaannya, Ingrid merasa kesepian. Ia merindukan seseorang yang bisa berbagi hidupnya, yang melihatnya bukan hanya sebagai wanita sukses, tetapi sebagai manusia dengan perasaan yang membutuhkan cinta. Meski banyak pria yang mengaguminya, Ingrid merasa tidak ada yang benar-benar memahami dirinya. Ketika ia menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh komunitas TKI di Jerman, ia tidak menyangka bahwa pertemuannya dengan Karmin akan mengubah arah hidupnya. Dalam pertemuan itu, Ingrid melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Karmin. Meskipun ia berasal dari latar belakang yang jauh berbeda, Karmin menunjukkan kesederhanaan, ketulusan, dan kehangatan yang membuat Ingrid merasa nyaman. Ia merasa tertarik dan ingin mengenal lebih dekat pria yang bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kehidupan Karmin yang penuh perjuangan sebagai TKI di Jerman dan kehidupan Ingrid yang serba cukup di Jerman menjadi dua sisi mata uang yang saling berhadapan. Meskipun berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, keduanya menemukan ketertarikan yang mendalam pada satu sama lain. Kisah ini dimulai dengan dua karakter yang tampaknya tidak mungkin bersatu, namun takdir membawa mereka pada pertemuan yang mengubah hidup mereka selamanya. Pertemuan Karmin dengan Ingrid terjadi di sebuah acara yang diadakan oleh Komunitas Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Jerman. Sebagai seorang TKI, Karmin sering menghadiri acara seperti itu untuk bertemu dengan sesama pekerja migran, baik untuk berbagi pengalaman maupun sekadar menghabiskan waktu bersama. Pada acara tersebut, para TKI berkumpul di sebuah gedung besar yang dihiasi dengan bendera Indonesia, tanda persatuan mereka di tanah asing. Musik tradisional Indonesia mengalun lembut, dan aroma makanan khas tanah air memenuhi udara, menciptakan suasana hangat yang memadukan kebersamaan dan rasa rindu akan kampung halaman. Ingrid, seorang wanita yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan internasional, datang ke acara itu bukan untuk sekadar berkeliling atau sekadar bersosialisasi. Ia memiliki tujuan tertentu, ingin lebih mengenal kehidupan para TKI di Jerman. Sebagai seorang wanita Jerman yang telah lama hidup dengan kesepian setelah bercerai, Ingrid merasa terpanggil untuk mengunjungi acara tersebut untuk melihat lebih dekat kehidupan para pekerja asing ini. Namun, ia tidak menyangka bahwa di tengah keramaian itu, ia akan bertemu dengan seseorang yang mengubah pandangannya tentang hidup dan cinta. Ketika Ingrid memasuki ruangan, matanya langsung tertuju pada seorang pria yang tampak berbeda dari yang lain. Karmin, dengan pakaian yang sederhana namun rapih, tengah duduk sendiri di sudut ruangan, sambil menikmati secangkir kopi hangat. Matanya yang penuh ketulusan memandang dunia dengan cara yang tenang dan tidak terburu-buru. Ingrid merasa ada sesuatu yang menarik tentang pria ini, meskipun ia tidak tahu apa itu. Mungkin itu karena cara Karmin membawa dirinya. Sederhana,
namun dengan kedalaman jiwa yang tak tampak di permukaan. Dengan keberanian, Ingrid mendekati Carmine. Awalnya, mereka hanya berbicara tentang hal-hal biasa, cuaca, makanan, dan kehidupan di Jerman. Namun, pembicaraan itu berlanjut lebih dalam ketika Ingrid bertanya tentang alasan Carmine datang ke Jerman. Carmine, yang awalnya ragu, mulai membuka diri dan bercerita tentang perjuangannya sebagai seorang TKI, bagaimana ia berjuang untuk mengirim uang kepada keluarganya di Indonesia, dan bagaimana ia merindukan tanah airnya. Ingrid mendengarkan dengan penuh perhatian, dan seiring berjalannya waktu, perasaan kagum dan rasa hormat terhadap Carmine mulai tumbuh di dalam hatinya. Carmine, meskipun awalnya merasa canggung dengan kedatangan Ingrid, mulai merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ingrid bukanlah wanita biasa. Ia bukan hanya seseorang yang memiliki kehidupan mewah dan karir cemerlang, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan mengerti. Carmine merasa bahwa Ingrid, meskipun datang dari dunia yang sangat berbeda, bisa memahami beban hidupnya sebagai seorang pekerja migran. Mereka berbicara tentang impian, perjuangan, dan harapan, dan tanpa sadar, keduanya mulai merasa terhubung satu sama lain. Sejak malam itu, pertemuan mereka tidak hanya mengubah hidup mereka berdua, tetapi juga membuka mata mereka terhadap dunia yang lebih luas. Ingrid yang sebelumnya merasa terasing dalam hidupnya yang serba ada, mulai merasakan perasaan yang dalam terhadap Carmine, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak perceraian dengan suaminya. Sementara itu, Carmine mulai melihat bahwa cinta yang tulus tak mengenal batas-batas sosial, budaya, atau bahkan negara. Malam itu, meskipun keduanya tidak mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka, benih-benih cinta mulai tumbuh. Mereka berpisah setelah acara selesai, namun masing-masing tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Mereka kini terhubung oleh sebuah ikatan yang tak terlihat, dan kehidupan mereka akan segera berubah selamanya. Carmine, seorang TKI asal Indonesia, tidak pernah menyangka bahwa sebuah pertemuan sederhana di sebuah acara komunitas TKI di Jerman akan mengubah seluruh arah hidupnya. Sebagai pekerja migran yang jauh dari keluarga dan tanah air, Carmine sering merasa kesepian. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja di buruh bangunan, berusaha mengumpulkan uang untuk keluarga di Indonesia. Kehidupan sosialnya terbatas pada sesama pekerja migran, namun ia tak pernah benar-benar merasa terhubung dengan orang lain. Hingga suatu malam, semuanya berubah. Ingrid, seorang wanita Jerman yang datang ke acara tersebut dengan niat ingin memahami kehidupan para TKI di Jerman, berjalan ke tengah keramaian. Sebagai seorang wanita yang sukses dengan karir mapan, Ingrid merasa terasing setelah perceraian yang menyakitkan. Ia merasa hidupnya kosong meskipun dikelilingi oleh kemewahan. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, dan itu yang mendorongnya untuk mengunjungi acara komunitas tersebut. Sebuah kesempatan untuk lebih mengenal kehidupan orang lain, khususnya para pekerja yang hidupnya jauh dari kenyamanan. Saat Ingrid memasuki ruangan, matanya langsung tertarik pada sosok Carmine yang duduk sendirian. Meskipun Carmine tidak tampak mencolok, ada sesuatu yang memikat dalam cara dia membawa dirinya. Dengan pakaian sederhana dan sikap yang tenang, Carmine memancarkan aura ketulusan dan kedalaman jiwa yang langka. Ingrid merasa tertarik untuk mendekatinya, meskipun sebelumnya ia tidak pernah mengenal Carmine atau tahu apa yang membuatnya merasa seperti itu. Mereka mulai berbicara, dimulai dengan percakapan ringan tentang cuaca dan makanan, tetapi dengan cepat beralih menjadi pembicaraan yang lebih mendalam. Ingrid bertanya tentang kehidupan Carmine di Jerman, dan Carmine menceritakan perjuangannya sebagai TKI, bagaimana ia harus berjuang keras untuk mengirim uang kepada keluarganya di Indonesia dan betapa rindunya ia terhadap kampung halamannya. Ingrid, yang selama ini merasa terasing, menemukan kedalaman dalam cerita Carmine yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Ia merasakan empati yang mendalam dan mulai kagum pada ketulusan dan semangat hidup Carmine. Bagi Carmine, pertemuan ini juga mengubah pandangannya. Ia tidak pernah berpikir bahwa seorang wanita asing yang kaya dan sukses bisa begitu peduli pada hidupnya yang sederhana. Ingrid tidak hanya tertarik pada cerita hidupnya, tetapi juga menunjukkan ketulusan yang membuatnya merasa dihargai dan diterima. Mereka berdua, meskipun berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka,
Sebuah hubungan yang tidak hanya berdasarkan ketertarikan fisik, tetapi juga pada pemahaman dan penghargaan terhadap perjuangan masing-masing. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Meskipun mereka belum mengungkapkan perasaan mereka secara langsung, perasaan yang mendalam mulai tumbuh di antara mereka. Ingrid yang sebelumnya merasa kesepian dan terasing, merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang bisa memahami dirinya. Sementara Carmine, yang dulu meragukan kemungkinan cinta sejati, kini merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan biasa. Perjalanan cinta mereka baru saja dimulai, dan meskipun tantangan akan datang, malam itu menjadi awal dari kisah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah pertemuan pertama yang tak terduga itu, hubungan antara Carmine dan Ingrid mulai berkembang secara alami. Meskipun keduanya berasal dari dunia yang sangat berbeda, mereka merasa saling terhubung melalui percakapan yang penuh makna. Carmine yang sebelumnya hanya hidup dalam rutinitas kerja sebagai TKI di Jerman, kini mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam dalam dirinya. Sebuah perasaan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan, bahkan saat ia di Indonesia. Bagi Ingrid, hubungan ini adalah sebuah pengalaman baru yang membawanya ke dalam dunia yang sangat berbeda dari kehidupan mewah dan karir cemerlang yang ia jalani. Ingrid, yang terbiasa dengan dunia bisnis, perjalanan internasional, dan kehidupan yang serba ada, mulai merasakan ketenangan dan kedamaian yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Bersama Carmine, ia merasa diterima, dihargai, dan dilihat sebagai sosok manusia biasa, bukan hanya sebagai wanita sukses yang terjebak dalam kemewahan dan kesepian. Meski hubungan mereka semakin dekat, keduanya sadar bahwa cinta yang tumbuh ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka menghadapi kenyataan pahit bahwa latar belakang sosial mereka yang sangat berbeda bisa menjadi penghalang. Carmine yang berasal dari keluarga sederhana di desa, sementara Ingrid adalah seorang wanita Jerman yang kaya raya, merasa bahwa dunia mereka terlalu jauh untuk disatukan. Perbedaan ini membuat Carmine merasa ragu, apalagi dia tahu bahwa pernikahan mereka akan menghadapi banyak tantangan, baik dari segi budaya, agama, dan ekspektasi keluarga besar mereka. Namun, meskipun ada ketakutan dan keraguan dalam hati Carmine, perasaan cintanya pada Ingrid semakin kuat. Setiap kali mereka berbicara, Carmine merasa seperti menemukan seseorang yang tidak hanya bisa mendengarkan, tetapi juga memahami perjuangannya sebagai pekerja migran. Ingrid tidak hanya berbicara tentang kekayaan atau status sosialnya, tetapi ia benar-benar tertarik pada kehidupan Carmine, cita-citanya, dan semua kesulitan yang ia alami di tanah asing. Carmine merasa bahwa Ingrid bukan hanya seorang wanita asing yang hidup dalam kenyamanan, tetapi seorang wanita yang melihat dirinya lebih dalam, yang mengerti nilai dari kerja keras dan perjuangan. Ingrid juga merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Carmine. Ia terpesona dengan ketulusan dan semangat hidup Carmine yang tak pernah menyerah meski hidup di tengah banyak keterbatasan. Carmine mengajarkan Ingrid arti kesederhanaan, bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang atau status, melainkan sesuatu yang bisa ditemukan dalam hubungan yang tulus dan saling menghargai. Ingrid yang dulunya merasa kesepian dan terasing dalam hidupnya, mulai menyadari bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang tak terduga dalam hubungan ini. Carmine, dengan segala kesederhanaannya, memberinya kebahagiaan yang ia cari selama bertahun-tahun. Namun, meskipun cinta mereka berkembang, tantangan pertama mulai muncul. Ketika Carmine memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk mengunjungi keluarga, Ingrid merasa cemas. Ia tahu bahwa Carmine datang dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tempat yang sangat jauh dari kehidupan yang ia kenal. Ingrid khawatir apakah keluarga Carmine akan menerima dirinya, seorang wanita asing yang belum tentu bisa diterima oleh masyarakat setempat. Carmine, di sisi lain, merasa bingung dan terbebani dengan ekspektasi keluarga dan budaya yang mengharapkan pasangan yang sepadan. Mereka berdua mulai menghadapi dilema yang tidak hanya melibatkan perasaan pribadi mereka, tetapi juga keterikatan mereka pada keluarga dan budaya masing-masing. Namun, meskipun ada keraguan dan ketakutan, cinta mereka yang semakin kuat membuat mereka berdua bertekad untuk menjalani hubungan ini. Mereka tahu bahwa meskipun banyak hal yang tidak pasti, perasaan mereka satu sama lain adalah sesuatu yang sangat nyata dan kuat. Cinta mereka tidak hanya berkembang melalui percakapan, tetapi juga melalui pengorbanan. Ingrid mulai belajar tentang budaya Indonesia,
memahami nilai-nilai yang dihargai oleh keluarga Carmine, dan belajar untuk menghormati perbedaan yang ada di antara mereka. Sementara Carmine, meskipun merasa ragu dan tertekan, belajar untuk membuka hatinya dan menerima kenyataan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas-batas yang dibuat oleh dunia. Seiring waktu, mereka mulai menyadari bahwa cinta mereka jauh lebih kuat daripada perbedaan yang ada. Mereka memutuskan untuk berjuang bersama, meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan. Pada titik ini, Carmine dan Ingrid tahu bahwa meskipun dunia mereka berbeda, mereka memiliki satu tujuan yang sama, untuk bersama, mengatasi segala rintangan, dan membangun kehidupan bersama berdasarkan cinta yang tulus. Keputusan Ingrid untuk benar-benar mengubah arah hidupnya demi cinta yang tumbuh begitu mendalam terhadap Carmine, bukanlah sesuatu yang mudah. Meskipun perasaan cintanya terhadap Carmine semakin kuat, ia tahu bahwa perbedaan besar antara mereka, baik itu budaya, agama, hingga latar belakang sosial, akan menjadi rintangan besar yang harus mereka hadapi. Ingrid, seorang wanita Jerman yang kaya dan berpendidikan tinggi, mulai menyadari bahwa hubungan mereka tidak akan bisa berjalan lancar jika ia hanya tetap menjadi dirinya yang lama. Ia merasa bahwa untuk benar-benar diterima oleh Carmine dan keluarga Carmine, serta menjadi bagian dari hidupnya, ia harus menyesuaikan diri dengan budaya dan kepercayaan yang ada di Indonesia, tempat Carmine berasal. Pada titik ini, Ingrid menyadari bahwa salah satu penghalang terbesar dalam hubungan mereka adalah agama. Carmine, seperti kebanyakan orang Indonesia, menganut agama Islam, sementara Ingrid sendiri adalah seorang Kristen yang taat. Ingrid tahu bahwa meskipun cinta mereka kuat, jika ia tidak bisa memahami dan menghargai keyakinan Carmine, akan sulit bagi mereka untuk membangun masa depan bersama. Ini bukan sekadar soal menghormati perbedaan, tetapi lebih pada kesediaannya untuk menerima dan menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda, sesuatu yang bukan hal kecil bagi Ingrid yang telah terbiasa dengan cara hidup barat yang lebih bebas dan sekuler. Pada malam yang tenang, Ingrid memutuskan untuk berbicara dengan Carmine tentang keputusan besar yang ingin ia ambil. Dalam hati, ia sudah memutuskan bahwa untuk bisa melangkah lebih jauh dengan Carmine, ia harus menjadi bagian dari dunia Carmine sepenuhnya, yang berarti ia harus masuk Islam. Ingrid tahu bahwa keputusan ini bukan hanya akan mengubah hidupnya secara pribadi, tetapi juga akan memberi dampak besar pada keluarganya di Jerman, serta masyarakat sekitar di Indonesia yang mungkin akan melihatnya dengan skeptis. Namun, cinta yang ia rasakan untuk Carmine jauh lebih besar daripada rasa takut atau kekhawatiran akan penolakan. Ingrid merasa bahwa untuk cinta yang tulus ini, ia harus bersedia melakukan pengorbanan besar. Ketika ia mengungkapkan niatnya kepada Carmine, Carmine terkejut dan sedikit kebingungan. Ia tidak pernah membayangkan Ingrid akan membuat keputusan sebesar itu. Bagi Carmine, agama adalah hal yang sangat penting dalam hidupnya, dan ia tahu bahwa jika Ingrid benar-benar memeluk Islam, itu adalah keputusan yang memerlukan komitmen yang sangat besar. Meskipun ia merasa terharu dengan keputusan Ingrid, Carmine juga merasa cemas. Ia khawatir Ingrid hanya melakukan ini demi dirinya, dan ia tidak ingin Ingrid merasa terpaksa atau tertekan dalam membuat keputusan seberat ini. Namun, Ingrid meyakinkan Carmine bahwa keputusan ini datang dari dalam hatinya. "Aku mencintaimu, Carmine, dan aku ingin menjadi bagian dari dunia yang kamu kenal. Aku ingin memahami hidupmu lebih dalam, dan aku percaya bahwa ini adalah cara terbaik bagi kita untuk bisa berjalan bersama ke depan," kata Ingrid dengan penuh keyakinan. Carmine, meskipun masih merasa bingung, akhirnya menerima keputusan Ingrid dengan penuh rasa hormat. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar bagi Ingrid, dan ia tidak ingin menghalangi jalan yang sudah dipilih oleh hati Ingrid sendiri. Ingrid kemudian memulai perjalanan spiritual yang panjang dan penuh tantangan. Ia mulai mempelajari Islam dengan serius, membaca Al-Quran, dan belajar tentang sejarah serta ajaran agama yang akan menjadi bagian dari hidupnya. Ia berkonsultasi dengan teman-teman Muslim yang ada di Jerman dan Indonesia, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang arti dan makna syahadat. Ingrid tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya sekadar mengganti agama, tetapi juga memahami dengan sepenuh hati keyakinan yang sangat berbeda dari apa yang selama ini ia jalani. Salah satu tantangan terbesar bagi Ingrid adalah belajar untuk berdoa dan beribadah dengan cara yang benar. Ia merasa canggung pada awalnya, dan sering merasa tidak yakin apakah ia melakukannya dengan benar.
Namun, setiap kali ia berdoa, hatinya terasa lebih tenang. Proses belajar ini membawa Ingrid pada pemahaman yang lebih dalam tentang ketenangan dan kedamaian yang datang dari menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan kepercayaan pada Tuhan. Prosesnya bukanlah hal yang instan, tetapi Ingrid merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada apa yang ia cari dalam hidup. Keputusan besar Ingrid ini tentu tidak datang tanpa konsekuensi. Keluarganya di Jerman terkejut dan cemas. Mereka tidak bisa memahami mengapa Ingrid ingin mengubah hidupnya begitu drastis. Banyak yang mempertanyakan apakah Ingrid benar-benar tahu apa yang ia lakukan, dan apakah ini adalah keputusan yang bijak. Namun, Ingrid teguh pada pendiriannya. Ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia jalani jika ia ingin bersama dengan Carmine, dan ia percaya bahwa ia bisa menemukan kedamaian dalam langkah yang ia ambil. Perjalanan Ingrid untuk memeluk Islam dan menjalani hidup baru tidak hanya menjadi ujian bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi hubungan mereka berdua. Namun, meskipun ada banyak ketidakpastian, Ingrid merasa bahwa langkah ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan harapan dan impian bersama Carmine. Pada akhirnya, ini bukan hanya soal keyakinan agama, tetapi tentang pengorbanan, kesetiaan, dan komitmen untuk saling memahami satu sama lain. Perjalanan Ingrid untuk memeluk agama Islam adalah sebuah perjalanan spiritual yang panjang dan penuh tantangan, jauh lebih berat dari yang ia bayangkan sebelumnya. Meskipun ia telah membuat keputusan besar untuk mengubah agamanya demi cinta kepada Carmine, Ingrid tahu bahwa proses ini bukan hanya sekadar mengganti keyakinan, tetapi juga menyelami nilai-nilai, ajaran, dan budaya yang sangat berbeda dengan apa yang selama ini ia jalani. Keputusan ini tidak hanya mengubah hidupnya secara pribadi, tetapi juga membawa banyak perubahan dalam cara ia melihat dunia dan dirinya sendiri. Ingrid memulai perjalanannya dengan belajar membaca Al-Quran. Sebagai orang yang sebelumnya tidak terlalu mengenal Islam, ia merasa terkejut dengan kedalaman ajaran yang ada dalam kitab tersebut. Setiap ayat yang ia baca membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, tentang kesabaran, tentang pengabdian kepada Tuhan, dan tentang makna sejati dari cinta dan pengorbanan. Namun, ia juga merasa kesulitan. Terkadang, Ingrid merasa canggung dalam menjalani ibadah sehari-hari seperti sholat, karena semua itu sangat berbeda dari kebiasaan yang ia kenal. Awalnya, ia sering merasa tidak yakin apakah ia melakukannya dengan benar. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan kedamaian dalam setiap langkah yang ia ambil. Ingrid kemudian mulai berkonsultasi dengan beberapa teman Muslim, baik yang ada di Jerman maupun yang berasal dari Indonesia, untuk memperdalam pemahamannya tentang Islam. Mereka dengan sabar menjelaskan kepadanya berbagai aspek penting dari agama ini, mulai dari tata cara sholat hingga tata cara puasa, serta makna syahadat. Ingrid merasa bersyukur atas dukungan yang ia terima, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasa sangat terbebani. Proses belajar ini bukan hanya tentang mempelajari ritual-ritual ibadah, tetapi juga tentang bagaimana mengubah pola pikir dan cara hidup yang sudah bertahun-tahun ia jalani. Ingrid menyadari bahwa untuk benar-benar menjadi seorang muslimah, ia harus sepenuh hati menerima dan menjalani ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Salah satu tantangan terbesar bagi Ingrid adalah menyesuaikan dirinya dengan perbedaan budaya yang ada. Sebagai seorang wanita Jerman, Ingrid terbiasa dengan kebebasan yang relatif lebih besar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, dalam proses menjadi seorang muslimah, ia harus belajar tentang nilai-nilai kehormatan, kesederhanaan, dan kepatuhan kepada Tuhan dalam berbagai aspek hidup, baik dalam hal berpakaian, berbicara, maupun berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah hal yang sangat baru baginya, dan kadang-kadang ia merasa terjebak di antara dua dunia yang sangat berbeda. Ingrid seringkali merenung, bertanya-tanya apakah ia cukup kuat untuk menghadapinya, dan apakah perubahan ini benar-benar sesuai dengan siapa dirinya. Namun, seiring waktu, Ingrid mulai merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Setiap kali ia berdoa, ia merasa hatinya lebih tenang. Setiap kali ia melakukan sholat, meskipun masih penuh dengan kekhawatiran apakah ia melakukannya dengan benar, Ingrid merasakan adanya kedamaian batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah ritual semata, tetapi tentang kedamaian yang datang dari menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan pengabdian kepada Tuhan.
Semakin dalam ia mempelajari ajaran Islam, semakin ia merasa bahwa ini adalah jalan yang benar untuk dirinya. Selain itu, Ingrid juga mulai berbicara dengan keluarga dan teman-teman dekatnya di Jerman tentang keputusannya. Banyak yang terkejut, dan beberapa orang merasa khawatir tentang perubahan besar yang ia buat. Beberapa anggota keluarganya bahkan mempertanyakan apakah ia benar-benar tahu apa yang ia lakukan. Namun, Ingrid dengan sabar menjelaskan bahwa ini adalah keputusan yang datang dari hatinya, dan bahwa ia merasa bahwa dengan menjadi seorang muslimah, ia akan lebih bisa memahami dan mencintai Carmine dengan sepenuh hati. Meskipun banyak yang tidak mengerti, Ingrid tidak merasa ragu lagi. Salah satu momen yang paling penting dalam perjalanan Ingrid adalah ketika ia akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saat itu, Ingrid merasa seolah-olah dunia sekelilingnya berhenti sejenak. Ia merasa diselimuti oleh rasa tenang yang luar biasa, seperti beban yang selama ini ia rasakan akhirnya terangkat. Dalam momen itu, Ingrid merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan dirinya sendiri, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan hidup yang akan datang. Namun, perjalanan Ingrid untuk sepenuhnya diterima sebagai seorang muslimah tidaklah selesai begitu saja. Ia harus terus belajar dan beradaptasi, baik dengan ajaran agama maupun dengan kehidupan sosial yang ada di sekitarnya. Di Indonesia, ia akan menghadapi masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya menerima keputusannya untuk menjadi seorang muslimah, apalagi ia adalah seorang wanita asing. Namun, Ingrid sudah siap untuk menghadapi segala tantangan itu, karena baginya, cinta yang ia rasakan untuk Carmine dan komitmennya untuk membangun kehidupan bersama adalah alasan yang cukup kuat untuk terus berjuang. Meskipun Ingrid sudah menjalani proses besar dalam mengubah keyakinannya demi cinta kepada Carmine, tantangan mereka belum berakhir. Proses Ingrid untuk memeluk Islam dan menjalani kehidupan baru sebagai seorang muslimah memang penuh dengan makna, namun kenyataan di dunia nyata jauh lebih rumit. Mereka berdua kini berada pada titik yang sangat menentukan dalam hubungan mereka. Apakah cinta yang mereka miliki cukup kuat untuk menghadapi ujian yang datang, ataukah perbedaan besar antara budaya, agama, dan latar belakang mereka akan menggoyahkan mereka? Salah satu tantangan terbesar datang dari keluarga Carmine. Carmine, meskipun menerima keputusan Ingrid dengan penuh kasih, menyadari bahwa ini bukanlah hal yang mudah diterima oleh keluarganya, terutama oleh ibunya yang sangat konservatif. Di Indonesia, perbedaan agama masih menjadi isu sensitif yang bisa mempengaruhi hubungan antar keluarga. Carmine tahu bahwa keluarganya, meskipun sangat menghormatinya, mungkin akan merasa cemas dan bahkan ragu tentang niat Ingrid. Selain itu, Carmine juga merasa cemas bagaimana anggota keluarga lainnya akan melihat Ingrid, seorang wanita asing yang baru saja memeluk Islam. Ia khawatir bahwa keluarga besar akan meragukan keaslian niat Ingrid dan berpikir bahwa ia hanya mengikuti Carmine tanpa benar-benar memahami ajaran Islam dengan sepenuh hati. Di sisi lain, Ingrid juga merasa tertekan oleh realitas ini. Meskipun ia telah belajar dan berusaha memahami Islam dengan tulus, ia tahu bahwa ada banyak hal yang belum sepenuhnya dipahami oleh keluarga besar Carmine tentang perubahan besar yang telah ia lakukan. Sebagai seorang wanita Jerman yang telah lama hidup dengan kebebasan, Ingrid harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma dan tradisi yang berbeda, dan ini tidaklah mudah. Ketika Ingrid pertama kali berkenalan dengan keluarga Carmine, ia merasa canggung. Ia merasa terisolasi. Apalagi keluarga Carmine belum sepenuhnya terbuka dan menerima keberadaannya sebagai bagian dari keluarga mereka. Banyak yang masih menganggapnya sebagai orang asing yang datang dari dunia yang sangat berbeda. Tantangan terbesar datang ketika Ingrid berkunjung ke desa Carmine di Indonesia. Desa tempat Carmine tumbuh besar memiliki budaya yang sangat erat dengan agama dan tradisi lokal. Meskipun keluarga Carmine telah menerima Ingrid, beberapa orang di desa masih merasa tidak nyaman dengan keberadaan Ingrid. Sebagai seorang wanita yang baru saja memeluk Islam, Ingrid merasa bahwa ia harus berjuang untuk diterima oleh masyarakat desa. Beberapa warga desa mempertanyakan niatnya, sementara yang lain bahkan secara terbuka meragukan keseriusan Ingrid dalam menjalani agama yang baru. Bagi Ingrid, ini adalah ujian yang tidak mudah. Ia harus menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekadar mencoba untuk menyenangkan Carmine, tetapi bahwa ia benar-benar berkomitmen untuk menjalani hidup sebagai seorang muslimah. Namun, Ingrid tidak menyerah. Setiap kali ia merasa terasing,
Ia mencoba untuk lebih mendalami ajaran Islam dan budaya Indonesia, berusaha untuk lebih memahami bagaimana ia bisa menjadi bagian dari dunia yang baru ini. Ia mulai melibatkan diri dalam kegiatan sosial di desa, membantu ibu-ibu dalam kegiatan masak-memasak, belajar berbicara dengan lebih lancar dalam bahasa Indonesia, dan berusaha untuk mendekatkan diri dengan para tetangga. Ingrid tahu bahwa meskipun ia harus menghadapi banyak keraguan, kehadirannya dan niat tulusnya akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Karmin, yang selalu mendukung Ingrid, merasa berat melihatnya melalui semua ini. Ia melihat betapa besar pengorbanan yang dilakukan Ingrid untuk menjalani hidup di Indonesia dan menjadi bagian dari keluarganya. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah ujian besar bagi hubungan mereka. Karmin tidak hanya harus menghadapi perbedaan budaya yang ada, tetapi juga tekanan dari keluarga dan masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda tentang pernikahan antar budaya dan agama. Ia merasa cemas bahwa hubungan mereka mungkin akan hancur jika keluarga dan masyarakat tidak bisa menerima Ingrid sepenuhnya. Di tengah tantangan ini, cinta mereka semakin teruji. Karmin dan Ingrid mulai menyadari bahwa untuk mengatasi tantangan ini, mereka tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga kesabaran, pengertian, dan komitmen untuk saling mendukung. Karmin menyadari bahwa ini adalah ujian besar bagi mereka berdua, dan meskipun perbedaan besar ada di antara mereka, ia merasa bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang patut diperjuangkan. Ingrid juga merasa bahwa meskipun ia menghadapi banyak kesulitan, ia tidak bisa mundur begitu saja. Cinta yang ia rasakan untuk Karmin lebih besar dari sekadar perbedaan yang ada, dan ia siap untuk terus berjuang demi kebahagiaan mereka bersama. Namun, perbedaan tetap ada, dan tantangan yang mereka hadapi belum selesai. Mereka harus terus bekerja keras untuk membuktikan bahwa cinta sejati mereka bisa mengatasi segala hambatan. Mereka tahu bahwa ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi dengan tekad dan kasih sayang yang mereka miliki, mereka yakin bisa menghadapinya bersama. Setelah melalui berbagai tantangan dan keraguan, baik dari diri mereka sendiri maupun orang-orang di sekitar mereka, Ingrid dan Karmin semakin mendalamkan komitmen mereka satu sama lain. Ingrid, meskipun harus menghadapi penolakan dan keraguan dari banyak orang, tidak mundur dari keputusan yang telah ia buat untuk menjadi seorang muslimah. Ia terus menunjukkan keseriusannya melalui tindakan, tidak hanya kata-kata. Ingrid mulai lebih aktif dalam kehidupan sosial desa, beradaptasi dengan budaya lokal, dan menjadi lebih terbuka terhadap keluarga Karmin, meskipun banyak yang masih mempertanyakan niatnya. Karmin, di sisi lain, semakin mendukung Ingrid dengan penuh kasih sayang. Ia tahu betul bahwa Ingrid sedang berjuang untuk diterima, baik oleh keluarga maupun masyarakat desa, dan ia berusaha menjadi pilar yang kuat bagi Ingrid. Cinta mereka tidak lagi hanya tentang perasaan, tetapi tentang saling mendukung dalam menghadapi kesulitan bersama. Karmin mulai menyadari bahwa untuk bisa bersama Ingrid, ia harus terus memperjuangkan hubungan ini, meskipun rintangan semakin besar. Mereka berdua membuktikan bahwa cinta sejati bukan hanya soal kemudahan, tetapi tentang pengorbanan dan ketulusan dalam menjalani hidup bersama. Setelah melewati banyak rintangan, akhirnya tiba saat yang ditunggu-tunggu, hari pernikahan mereka. Meskipun tantangan besar masih menghantui, Ingrid dan Karmin akhirnya berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa cinta mereka lebih kuat daripada perbedaan yang ada. Hari itu, keluarga dan teman-teman mereka berkumpul untuk merayakan pernikahan yang penuh makna. Ingrid, yang dulunya seorang wanita asing di Indonesia, kini berdiri dengan bangga di sisi Karmin sebagai seorang muslimah, siap untuk memulai kehidupan baru. Pernikahan mereka bukan hanya simbol dari dua individu yang saling mencintai, tetapi juga bukti dari perjuangan dan pengorbanan yang mereka lakukan. Ingrid yang sebelumnya merasa cemas tentang bagaimana keluarga Karmin akan menerimanya, kini dipeluk oleh keluarga besar dengan penuh kasih sayang. Masyarakat desa yang sebelumnya ragu, kini menyaksikan betapa kuatnya ikatan mereka. Hari itu bukan hanya tentang sebuah perayaan, tetapi juga tentang penerimaan, pengorbanan, dan harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Mereka berdua tahu bahwa meskipun pernikahan ini baru dimulai, perjalanan mereka bersama sebagai pasangan akan penuh dengan tantangan. Namun, hari pernikahan itu mengingatkan mereka bahwa dengan cinta yang tulus dan tekad yang kuat, mereka bisa menghadapinya bersama. Setelah pernikahan mereka,
Ingrid dan Carmine mulai merasakan kedamaian yang sejati dalam hidup bersama. Meskipun perjalanan mereka dipenuhi dengan tantangan, mereka akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati, jauh lebih berharga daripada segala kemewahan yang pernah mereka miliki sebelumnya. Ingrid, yang dulunya merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh kekayaan, kini merasa benar-benar kaya dengan cinta dan penerimaan. Carmine, yang selalu berjuang keras untuk keluarga, akhirnya merasa bahwa segala pengorbanan dan perjuangan hidupnya telah membawa pada kebahagiaan yang luar biasa. Kehidupan mereka yang sederhana namun penuh cinta, mencerminkan kedalaman hubungan mereka. Ingrid, yang dahulu terasing dalam dunia barat yang serba ada, kini merasakan kedamaian batin yang hanya bisa didapatkan dengan mencintai dan diterima sepenuhnya. Begitu juga dengan Carmine, yang tak hanya mendapatkan pasangan hidup, tetapi juga seorang teman sejati yang memahami dan mendukungnya. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan harta, tetapi dibangun dengan kejujuran, pengorbanan, dan cinta yang tulus. Kini, mereka lebih siap untuk menghadapi masa depan bersama, dengan keyakinan bahwa cinta mereka adalah fondasi yang kuat untuk segala hal yang akan datang. Kisah cinta Ingrid dan Carmine mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak mengenal batas agama, budaya, atau latar belakang sosial. Meskipun mereka datang dari dunia yang sangat berbeda, mereka mampu melewati segala rintangan dengan pengorbanan, ketulusan, dan komitmen satu sama lain. Ingrid yang rela mengubah agamanya dan meninggalkan kenyamanan hidupnya di Jerman, serta Carmine yang setia mendampingi dan mendukung Ingrid di setiap langkah, menunjukkan bahwa cinta bukanlah soal kesempurnaan, tetapi tentang saling menerima dan menghargai perbedaan. Pernikahan mereka adalah bukti bahwa cinta yang didasari oleh pemahaman dan pengorbanan akan menghasilkan kebahagiaan yang tulus. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi, jika keduanya memiliki tekad dan saling mendukung, mereka akan berhasil melalui semua ujian itu. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa cinta yang sejati mampu mengatasi segala perbedaan, dan hanya dengan saling percaya dan mendukung, kita bisa menciptakan kebahagiaan yang sesungguhnya.